Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita mengambil waktu 2 menit untuk mengecek smartphone kita. Apakah nada deringnya sudah di-silentkan atau sudah diubah ke flight mode, supaya kita bisa berkonsentrasi, berfokus untuk firman Tuhan berbicara kepada setiap kita. Saya ingin mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu Saudara silakan memperhatikan Alkitab masing-masing dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya akan membacakan dalam terjemahan versi The Passion Translation, terjemahan bahasa Indonesia ya, dengan bahasa yang lebih disederhanakan, dan silakan dibandingkan dengan Alkitab terjemahan baru yang dimiliki oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan terus berbuat dosa supaya kebaikan dan kasih karunia Allah bertambah-tambah? Betapa mengerikannya pemikiran seperti itu. Kita sudah mati terhadap dosa satu kali untuk selamanya, seperti orang mati yang meninggalkan kehidupan ini. Jadi bagaimana mungkin kita dapat hidup di bawah kuasa dosa lebih lama lagi? Atau apakah kamu sudah lupa bahwa kita semua yang ditenggelamkan dalam kesatuan dengan Yesus yang diurapi, juga ditenggelamkan dalam kesatuan dengan kematiannya? Turut serta dalam kematiannya melalui baptisan berarti kita ikut dikuburkan bersamanya. Supaya ketika kemuliaan Bapa membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kita juga dibangkitkan bersamanya. Kita sudah ikut dibangkitkan bersamanya sehingga kita dapat menerima kuasa untuk mengekspresikan kehidupan yang sama sekali baru. Karena jika kita sudah dicangkokkan secara permanen ke dalam Dia untuk mengalami kematian seperti kematiannya, maka kita secara permanen dicangkokkan ke dalam Dia juga untuk mengalami kebangkitan seperti kebangkitannya dan kehidupan baru yang terus diimpartasikan. Ayat yang ke-6. Sudah sangat jelas bahwa identitas kita yang lama sudah hilang kuasanya untuk sekarang dan selamanya. Karena kita sudah turut disalibkan bersamanya untuk merobohkan kuasa dosa di dalam diri kita. Sehingga kita tidak akan lagi hidup tunduk pada kuasa dosa. Tentu saja orang yang mati tidak dapat berbuat dosa. Dan kalau kita sudah ikut disalibkan bersama dengan yang diurapi, kita tahu bahwa kita juga akan mendapatkan bagian dari kepenuhan kehidupannya. Dan kita tahu bahwa karena yang diurapi sudah dibangkitkan dari kematian dan tidak akan mati lagi, kehidupan kebangkitannya sudah menaklukkan kematian dan kuasanya atas dia sudah berakhir. Karena oleh pengorbanannya dia mati terhadap kuasa dosa satu kali untuk selamanya. Tetapi dia sekarang hidup selamanya untuk kesukaan Bapa. Ayat yang ke-11. Jadi dengan demikian juga dengan kamu. Karena kamu sekarang bersatu dengannya, kamu harus terus-menerus memandang dirimu sudah mati dan tidak tertarik terhadap daya tarik dosa lagi. Dan kamu harus hidup setiap hari untuk kesukaan Allah dalam kesatuan dengan Yesus yang diurapi. Dosa adalah kerajaan yang sudah digulingkan dari tahtanya. Jadi kamu tidak boleh lagi memberinya kesempatan untuk berkuasa atas hidupmu, mengendalikan bagaimana kamu hidup dan memaksamu menaati keinginannya. Jadi jangan mau menjawab panggilannya untuk menyerahkan tubuhmu sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya, rindukanlah untuk menjawab panggilan Allah untuk terus menyerahkan tubuhmu kepadanya sebagai orang yang sekarang sudah mengalami kehidupan kebangkitan. Sekarang kamu hidup untuk kesukaannya, siap dipakai untuk tujuannya yang mulia. Ayat yang ke-14, ingatlah ini, dosa tidak akan mengalahkanmu karena Allah sudah mengalahkannya. Kamu tidak berada di bawah kuasa hukum Taurat, tetapi berada di bawah kasih karunia.
Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu istilah yang ingin saya perkenalkan kepada setiap kita. Jika ada di antara kita yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah ini, antinomianism. Antinomianisme dalam bahasa Inggrisnya itu diartikan sebagai against the law, ya, melawan hukum Taurat, ya, melawan hukum Taurat. Jadi kata ini berasal dari dua pemenggalan kata bahasa Yunani, yaitu anti dan nomos. Anti itu tidak atau melawan, nomos itu adalah hukum, ya. Secara teologis kalau kita lihat pemahaman ini mengajarkan bahwa ada satu keyakinan tidak ada lagi hukum moral yang Tuhan tuntut bagi untuk dipenuhi oleh orang Kristen. Ya, jadi tidak ada lagi hukum moral yang dituntut oleh Tuhan dari orang Kristen ketika mereka sudah percaya. Pemikiran ini lahir dari seorang yang bernama Johannes Agricola pada abad yang ke-16. Siapa dia? Dia ini sebenarnya adalah teman dekatnya Martin Luther, ya. Teman dekatnya Martin Luther yang ketika dia menyatakan statement ini, maksudnya menyatakan paham ini, pada saat itu memang di abad yang ke-16 reformasi gereja itu menimbulkan berbagai macam kontroversi, ya. Salah satunya adalah perdebatan antara hukum dan juga Injil. Nah, Martin Luther dan Johannes Agricola ini sama-sama setuju bahwa kita ini tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat karena tidak ada perbuatan manusia yang bisa menyelamatkan kita. Tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Nah, sampai di sini pemahaman Martin Luther dan Johannes Agricola ini sama, ya, pendiriannya sama. Tetapi berkembang pemahaman Johannes Agricola ini kemudian melanjutkan statementnya dia. Menjawab kontroversi antara hukum Taurat dan Injil itu, dia menyimpulkan begini, bahwa Injil itu sebenarnya menggunakan hukum Taurat untuk menggiring kita melihat salib itu, ya. Injil menggunakan hukum Taurat untuk menggiring kita melihat salib itu di dalam pertobatan kita satu kali. Setelah itu katanya kita ini bebas, gitu. Bukan hanya bebas dari diskusi tentang apakah kita akan dihukum atau tidak. Bukan hanya bebas dari hukuman maut yang menanti kita ketika kita masih berdosa. Tetapi bebas juga dari diskusi tentang kehidupan moral dan juga bagaimana kita harus menjadi orang yang taat kepada hukum dan melakukan hal-hal yang baik. Jadi bagi dia melihat bahwa pertobatan itu adalah single event, ya. Satu kali bertobat sudah, gitu. Habis itu mau gimana gitu, kita nggak perlu lagi ngaku dosa, nggak perlu lagi bertobat gitu, nggak perlu lagi kita ulang-ulang untuk datang kepada Tuhan dan mengaku dosa. Jadi isi khotbahnya bagi Johannes Agricola itu mengatakan bahwa khotbah itu nggak lagi mengkhotbahkan tentang bagaimana firman Tuhan itu menguak tentang dosa seperti yang saya lakukan sekarang, ya. Tidak lagi menguak tentang dosa karena apa? Ya udah, kenapa mesti dibahas-bahas lagi? Toh kita udah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandangan ini ingin bilang begini, udah kamu udah diselamatkan, sekarang kamu hidup bebas, terserah hidupmu mau seperti apa, gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar Allah menyelamatkan manusia yang sampai mengorbankan anaknya yang tunggal, dihina, dicerca, merendahkan diri, mati di atas kayu salib, itu supaya kita bisa hidup seenaknya? Apakah benar seperti itu? Kalau begitu kebenarannya, untuk apa Tuhan repot-repot pilih Abraham, keluarkan dia dari komunitasnya yang tinggal bersama nenek moyangnya yang menyembah patung untuk keluar dan mengikut Tuhan? Untuk apa repot-repot Tuhan memilih satu bangsa untuk menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, untuk hidup dan memberikan berbagai macam peraturan, hukum Taurat untuk mereka jalani dan untuk mereka taati? Untuk apa Tuhan menghukum mereka ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan? Untuk apa Tuhan memilih satu kerajaan khusus yang lewat keturunan dari kerajaan itu akan datang Sang Mesias yang diurapi, juru selamat yang kemudian akan menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat fakta Alkitab
bukti-bukti yang ada di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan fakta bahwa Allah sendiri sebenarnya menuntut dengan jelas umatnya untuk hidup kudus, untuk hidup benar, untuk hidup bermoral. Makanya segala bentuk perzinahan, kecemaran gitu ya, penyembahan berhala itu adalah kekejian di mata Tuhan dan Tuhan menghukum manusia yang demikian. Maka jelas sekali kita bisa mengatakan bahwa pemahaman antinomianisme ini adalah pemahaman yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini itu bicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya sudah mati bagi dosa untuk hidup bagi Tuhan. Roma pasal yang ke-6 sebenarnya Paulus juga menyinggung tentang paham ini. Jadi paham antinomianisme ini bukan paham yang baru muncul di abad yang ke-16, tetapi pemikiran-pemikiran ini sudah mulai diperdebatkan di zaman jemaat mula-mula. Ketika Paulus mengajarkan bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri melalui perbuatan kita, tetapi hanya kasih karunia. Hukum Taurat, orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna itu tidak, hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Jadi dengan pemahaman itu Paulus menutup statement ini dengan satu kalimat di Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, dia katakan begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, ketika mendengar pernyataan ini mungkin kita berpikir, oh jadi hukum Taurat yang bikin kita berdosa ya. Kalau nggak ada hukum Taurat kita nggak akan berdosa dong. Coba kita berhenti sejenak, kita pikirkan dulu benar nggak maksud Paulus itu seperti itu. Dia sudah tahu bahwa orang mungkin akan memiliki pemahaman seperti itu. Oh kalau gitu ya nggak apa-apa dong ya. Kalau gitu nggak apa-apa, aku boleh dong hidup sesuka hatiku jika saya diselamatkan oleh kasih karunia dan dosa saya diampuni. Kenapa saya nggak berbuat dosa makin banyak supaya ya saya tetap diselamatkan dan kasih karunia makin banyak bagi saya. Wah serakah banget ya orang ini ya. Biar kasih karunianya makin banyak, saya bikin dosa aja makin banyak gitu. Pernyataan Paulus ketika dia berkata hukum Taurat ditambahkan supaya dosa menjadi semakin banyak. Di mana dosa semakin banyak maka kasih karunia ini semakin berlimpah. Nah, saya ingin ajak kita melihat bagian ini dulu, ya. Hukum Taurat bagi Paulus itu ibarat cermin, ya, ibarat cermin. Cermin itu memaparkan atau menolong kita untuk melihat diri kita sendiri. Ya, melihat diri kita sendiri. Nah, ketika hukum Taurat itu ditambahkan dengan peraturan misalnya jangan membunuh gitu. Kalau tidak ada hukum jangan membunuh, kita tidak akan pernah tahu bahwa membunuh itu adalah dosa. Jangan berzinah. Kalau tidak ada hukum itu, kita nggak akan tahu bahwa berzinah itu kekejian dan dosa di hadapan Tuhan. Maka hukum Taurat itu berisi serangkaian peraturan yang menjadi cermin bagi kita untuk melihat betapa kotornya kita, betapa bobroknya moral kita, hidup kita, betapa berdosanya diri kita. Jadi kalau misalkan kita nggak punya cermin, kita nggak akan pernah tahu mungkin muka kita tuh habis berdebu kotor-kotoran ya. Bagian mana yang kotor dalam diri kita. Nah, hukum Taurat itu seperti itu. Maka maksud Paulus ketika dia katakan hukum Taurat ditambahkan artinya adalah ketika semakin banyak standar peraturan, kita akan lihat oh ternyata saya gagal di dalam bagian ini. Semakin banyak kita semakin sadar, semakin tidak layak kita untuk diselamatkan. Bahkan tidak ada di antara kita yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna supaya kita bisa beroleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itulah gambarannya. Maka Paulus langsung membalikkannya dengan satu pertanyaan gitu. Dikatakan, jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita terus bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Dan dengan tegas dan jelas Paulus berkata sekali-kali tidak. Saya ajak kita berandai-andai ya. Seandainya
saya ini seorang sales asuransi ya. Saya seorang sales asuransi dan saya menawarkan polis asuransi kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Saya katakan begini, Bapak Ibu Saudara, ini polis asuransinya kalau Bapak Ibu itu bisa membayar preminya sesuai tepat waktu dan sampai selesai sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati, yang ditentukan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan total pengembalian dana sebesar 10 miliar rupiah. Jadi Anda bisa mendapatkan 10 miliar rupiah dengan dua kondisi ya. Kondisi pertama adalah setelah kita menyelesaikan seluruh pembayaran premi itu dalam jangka waktu tertentu, atau kondisi yang kedua terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kecelakaan, sakit, penyakit yang menyebabkan kematian. Jadi kalau kita mati 10 miliar itu langsung cair. Gitu. Nah, terus kita sepakat ya, kita sepakat. Pertanyaannya adalah ketika sudah tanda tangan kontrak, gitu, apakah Bapak Ibu Saudara langsung kemudian berpikir, oh aku dapat 10 miliar nih, ya udah aku mati aja sekarang gitu. Ya, bawa kendaraan ugal-ugalan misalnya gitu ya, terus juga pokoknya melakukan segala sesuatu sesuka hati gitu. Kalau mati ya nggak apa-apa dapat 10 miliar. Apakah kita berpikir seperti itu? Saya yakin kalau orang waras nggak akan mungkin berpikir seperti itu ya. Secara logis kita kalau udah punya jaminan asuransi pun kita nggak mau mati cepet ya. Iya kan gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin gambaran ini tidak bisa secara sempurna untuk mewakili pesan firman Tuhan hari ini. Tapi kira-kira seperti itulah yang ingin disampaikan dalam bagian ini. Kita sudah punya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan ini seperti jaminan ini seperti asuransi ya. Yang preminya tuh bukan kita yang bayar. Siapa? Kristus yang sudah bayar lunas gitu. Bayar di muka, bayar lunas tanpa kita keluar satu peser pun. Gitu. Tanpa ada usaha satu pun dari kita. Gitu. Kristus membayar lunas diri kita, memberikan jaminan keselamatan bagi setiap kita lewat apa? Lewat darahnya yang tak ternilai, yang mahal harganya. Nah, apakah kemudian Tuhan melakukan ini untuk kita supaya kita bisa hidup sesuka hati kita, hidup seenak diri kita, merusak diri kita? Tentu bukan itu tujuannya. Bapak Ibu Saudara, Paulus menjelaskan di Roma pasal 1 sampai pasal yang kelima, memberikan satu gambaran manusia di tengah-tengah dunia ini. Bahwa tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Allah. Tidak ada satupun manusia yang mencari Allah. Tidak ada satupun manusia yang layak di hadapan Allah. Semua yang bahkan merasa diri baik, merasa diri sempurna dengan melakukan hukum Taurat, itu pun gak luput dari hukuman Allah dan penghakiman Allah. Lalu bagaimana? Bagaimana kita bisa selamat? Karena Adam, seluruh dunia itu tercemar. Seluruh ciptaan itu ditaklukkan di bawah kuasa dosa. Dan siapa yang bisa tahan dengan murka Allah? Tidak ada satupun ciptaan di dunia ini. Bahkan kalau kita lihat di perjanjian lama, imam harus terus-menerus mempersembahkan korban pengampunan dosa, korban bakaran, korban pengudusan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk terus-menerus mengaku dosa dan menguduskan umatnya. Bahkan dulu kita kalau mau berdoa sama Tuhan itu harus lewat imam. Kita nggak bisa datang langsung kepada Tuhan. Kalau nggak kita mati. Siapa yang tahan dengan murka Allah? Hanya satu pribadi yang bisa tahan dengan murka Allah itu. Yang bisa menahan itu semua. Yaitu Allah sendiri yang menjadi manusia. Inilah pesan firman Tuhan, pesan Injil yang ingin digambarkan di dalam Roma pasal yang ke-6 ini. Karena Allah yang menjadi manusia, maka setiap kita itu beroleh pembenaran, justification. Setiap kita itu harus berada di depan penghakiman, di pengadilan, diadili oleh Tuhan. Tetapi kita akan diadili dan divonis tidak bersalah, divonis benar. Kenapa? Karena Allah membenarkan kita di dalam Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Yesus merentuhkan kuasa dosa melalui ketaatannya sampai mati.
Dan kebangkitannya itu membuktikan dia menang atas kuasa maut itu. Yesus mati dan bangkit sebagai manusia. Dia mati sebagai manusia menggantikan setiap kita yang seharusnya menerima hukuman dosa. Dan dia bangkit sebagai manusia memberikan kita satu pemahaman bahwa sebagai manusia dia menang atas kuasa dosa. Dan kita yang dibaptis di dalam Kristus, kita yang percaya di dalam Kristus dikatakan di sini dipersatukan dengan kematiannya, berarti kita mati bagi dosa dan mendapatkan bagian dari kebangkitannya untuk kita bisa menang atas kuasa dosa. Pembenaran ini memampukan kita untuk bisa menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Pembenaran ini memberikan kita status yang baru, identitas kita dipulihkan. Maka kalau kita lihat identitas yang dipulihkan, kita mau melihat bagaimana doktrin ini Paulus secara konsisten gambarkan di beberapa bagian suratnya. Saya mengutip di dalam surat Efesus, Paulus katakan bahwa dibenarkan di dalam Kristus itu berarti kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dibenarkan di dalam Kristus itu berarti kita itu menjadi milik Allah. Menerima jaminan keselamatan di dalam Dia. Dibenarkan di dalam Kristus itu berarti kita yang dahulu jauh, yang dahulu harus diwakili oleh imam, sekarang kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Kita bisa berdoa langsung di dalam nama Tuhan Yesus, berhubungan langsung dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, gak perlu lagi lewat pendeta. Dibenarkan di dalam Kristus, itu berarti kita dikuduskan dan dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Maka pembenaran ini akan memampukan kita. Seperti yang tadi saya katakan, Kristus mati sebagai manusia. Bangkit sebagai manusia yang menang atas kuasa dosa. Kita pun dimampukan untuk menang atas kuasa dosa. Lewat apa? Lewat proses pengudusan. Pengudusan, penyucian diri kita ketika kita satu kali percaya bertobat, dosa kita dihapus. Dosa kita dihapus dan di dalam perjalanan kita di dunia ini kita mengiring Tuhan, perlu ada yang namanya sanctification. Proses pengudusan. Proses pengudusan ini kenapa perlu? Kenapa ini melawan sama sekali pemahaman antinomianisme tadi gitu. Karena kita manusia Tuhan selamatkan, gak langsung Tuhan bawa ke sorga. Tapi Tuhan menjadikan kita sebagai apa? Agen, sebagai rekan kerjanya. Untuk apa? Membawa semakin banyak orang untuk bertobat, kembali kepada Tuhan, menerima kasih karunia Allah. Kita ini adalah alat Tuhan. Nah, ketika kita mau datang menjawab panggilan Tuhan ini, iblis gak senang. Itulah sebabnya yang paling senang iblis lakukan itu apa? Yang paling senang iblis lakukan itu adalah anak-anak Tuhan yang udah taat, senantiasa rajin gitu, bersekutu dengan Tuhan gitu. Iblis menggunakan berbagai cara menekan di dalam pekerjaan. Atau kalau udah lulus kuliah gak dikasih pekerjaan. Kondisi ekonomi keluarga gitu, mungkin bangkrut gitu, kita nggak bisa kuliah gitu, atau menekan di dalam relasi, menggunakan orang yang kita anggap berharga untuk menyakiti hati kita, untuk menjebak kita untuk tergoda di dalam dosa. Iblis nggak senang. Maka perlu Roh Kudus yang menolong kita. Ya, perlu Roh Kudus yang menolong kita untuk terus-menerus dikatakan bahwa Roh Kudus Tuhan utus untuk menjadi penolong bagi kita, menginsafkan dunia akan dosa, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dipersatukan di dalam Kristus ini bukan hanya mengubah status kita, tetapi dipersatukan di dalam Kristus artinya seluruh diri kita, akal, budi, kehendak, pikiran kita itu akan dibawa seiring dengan karakter Kristus. Roma pasal yang ke-11, Paulus menggambarkan orang percaya itu seperti tunas liar. Ya, tunas liar yang sebenarnya
rusak yang sebenarnya mungkin harus dibuang, nggak berbuah gitu. Yang dicangkokkan ke dalam pohon zaitun sejati. Ya. Dicangkokkan ke dalam pohon zaitun sejati. Artinya apa? Ketika tunas liar itu, cabang liar itu dicangkokkan, kalau yang ngerti pertanian ya, saya kurang terlalu ngerti, tapi saya dari dulu kalau belajar di sekolah ada tentang pertanian menjelaskan bahwa dicangkokkan itu berarti kita menerima nutrisi yang sama dengan pohon induknya. Kita menerima pupuk atau juga zat makanan yang sama dengan pohon induknya, yang diharapkan tunas yang dicangkokkan itu bisa menghasilkan buah dengan kualitas yang sama dengan pohon induknya. Nah, dipersatukan di dalam Kristus itu berarti kita juga diberikan satu kerinduan, kecintaan yang sama dengan apa yang Tuhan cintai. Mencintai dan mengejar kekudusan. Memiliki hasrat yang lebih besar untuk taat kepada Allah. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngaku Kristen tapi nggak mencintai kebenaran dan nggak suka taat, lebih memilih untuk memuaskan kehendak diri sendiri, ya itu perlu dipertanyakan. Dan dicangkokkan di dalam Kristus itu artinya keinginan Allah itu menjadi kerinduan orang percaya. Yaitu kita berjuang melawan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, justification dan sanctification ini adalah dua proses yang akan terus menerus berjalan di dalam kehidupan kita. Kita berjuang melawan kuasa dosa, kita ini sudah mati bagi dosa. Dan Paulus katakan, maka jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulunya mati, sekarang hidup. Dan serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia, ini adalah kalimat perintah ya. Janganlah kamu menyerahkan. Itu. Artinya kita dilarang untuk menyerahkan secara aktif ya, menyerahkan. Sebaliknya, serahkanlah dirimu, serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah. Kalau di dalam bahasa aslinya kita akan bisa melihat tensis ya, penekanan waktu, kapan kita melakukannya, kapan perintah ini harus kita lakukan. Maka di dalam bahasa aslinya sebenarnya menggunakan tensis present imperfect ya. Present imperatif, Present imperatif yang artinya apa? Ini adalah kalimat perintah. Imperatif itu adalah kalimat perintah. Present itu artinya sesuatu yang sekarang harus dilakukan atau yang harus berlangsung terus-menerus. Ya. Jadi serahkanlah, kita harus terus-menerus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Ini adalah peperangan rohani yang seumur hidup harus kita jalani. Dan Tuhan ingin kita menggunakan seluruh diri kita. Kita serahkan kepada Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran. Dan Tuhan juga sebenarnya sudah memberikan kita perlengkapan senjata rohani untuk kita siap sedia melawan kuasa dosa. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, coba kita buka bersama-sama. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Ya, kita akan lihat secara cepat, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-14. Paulus berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Berbaju jirahkan keadilan. Kakimu akan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Gunakan perisai iman, karena perisai itu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, seharusnya kita tahu bahwa kita harus tetap melek. Percaya kepada Tuhan itu bukan berarti sekali kita percaya sudah, kita pasrah
bebas melakukan apa aja, kita nggak perlu melakukan apapun untuk menghidupi keselamatan kita. Tetapi Roh Kudus yang diberikan kepada kita akan terus-menerus mengingatkan kita. Dan ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu apa? Serahkan diri kita kepada Tuhan. Siap sedia dan berjaga-jaga di dalam peperangan rohani ini. Di dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan, hai kawan-kawan muda, berapa banyak di antara kita yang terus bilang begini, saya udah berusaha untuk melepaskan diri dari dosa ini. Tapi terus saja saya jatuh ke dalam dosa yang sama. Saya gak bisa lepas, saya gak bisa menolak. Saya gak mau jatuh gitu, saya mencintai Tuhan. Tapi ada aja saatnya itu kita jatuh. Coba kita lihat ke dalam diri kita dengan jujur. Benarkah kita benar-benar tidak bisa lepas dari godaan dosa itu? Atau buat kita ketika kita melakukan dosa itu kita dipuaskan? Saya kasih contoh. Kita tahu kita ini mungkin lagi stres kuliah. Yang skripsinya itu gak kelar-kelar dengan dosen pembimbing yang bikin elus-elus dada misalnya gitu. Terus sampai di rumah terus menerus dimarahin sama orang tua. Dibilang begini, mau nganggur sampai kapan, skripsi gak kelar-kelar. Mau makan beras sampai habis misalnya gitu ya. Gitu. Jadi beban buat keluarga gitu. Gak berguna. Sakit hati gak? Sakit hati. Padahal mungkin orang rumah gak tahu tekanan yang kita hadapi di tempat kuliah. Lalu dengan merasa kita ini dihina, kita ini direndahkan, kita udah tertekan, kita ingin meluapkan semuanya. Akhirnya kita balik bentak, memberontak kepada orang tua, kita tinggalin rumah. Terpuaskan gak emosi kita? Terpuaskan dengan kita marah-marah. Gitu. Tapi kita lupa ada orang yang kita sakiti lewat kata-kata kita yang kasar. Apakah Tuhan senang? Kita terus bilang, saya udah mau berhenti ya. Anak-anak remaja sering ngomong ke saya begini, saya udah mau berhenti. Gitu. Udah gak mau lagi terikat dengan pornografi. Tapi terus menerus begitu. Terus menerus jatuh. Terus saya ngomong, kalau kamu tahu handphonemu itu yang bikin kamu jatuh, gitu, gak usah pegang handphone, gak usah isi kuota. Gak usah tinggal di kamar yang kamu sendiri. Tapi apa? Ketika godaan itu datang, mungkin dari kita yang terus akhirnya, ya udahlah sekali aja ya Tuhan, ini terakhir kalinya. Berapa banyak di antara kita yang ngomong hal yang sama ke Tuhan. Tuhan sekali aja. Setelah kita jatuh kita kemudian nyesal lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada anak muda yang bilang, saya tahu homoseksual itu dosa, gitu. Saya tahu menyukai sesama jenis itu bukan kehendak Tuhan. Saya mau meninggalkan ini, tapi saya butuh waktu. Kalau betul-betul kita mau meninggalkan, caranya adalah putus kontak, tinggalkan komunitas itu sekali aja. Tapi ada aja excuse, ada aja alasannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai anak Tuhan berapa banyak alasan yang kita buat di hadapan Tuhan. Saya nggak mengatakan kalau kita orang yang harus langsung suci dan bisa sempurna, tidak. Terus menerus godaan itu akan datang di sepanjang hidup kita untuk menyeret kita kembali jatuh kepada dosa yang sama. Tetapi yang saya ingin ajak kita bersama-sama adalah ayo secara aktif berjuang, jangan diam dan jangan pasrah. Berjuang melawan dosa itu mungkin akan membuat kita menderita, menahan diri kita, menahan nafsu kita. Berjuang melawan dosa itu mungkin akan membuat kita dibenci, ditekan di tempat kerja. Dan orang akan meninggalkan kita. Ada banyak hal yang akan kita korbankan. Berjuang melawan godaan dosa itu mungkin akan membuat kita kehilangan segala sesuatu. Bahkan mungkin kehilangan nyawa kita. Kehilangan relasi yang selama ini kita sudah jaga. Anak-anak muda pacaran, pengen pacaran kudus, kemudian pacarnya bilang kalau kamu cinta aku, kamu lakukan bersama dengan aku, kalau kamu enggak kita putus.
Kita menganggap pacar kita segalanya. Kita berikan semuanya. Tapi berani enggak kita putusnya ditinggal sakit hati enggak apa-apa gitu. Asal kita tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Kawan-kawan dikasih Tuhan, melawan kuasa dosa itu enggak bisa dengan diri kita sendiri. Tapi Tuhan sudah memperlengkapi kita, Tuhan tahu iblis itu akan terus-menerus mengincar kita. Tuhan sudah memperlengkapi kita, mengaruniakan kita Roh Kudus, memberikan kita senjata kebenaran. Pakai enggak masalahnya. Hidup kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan itu ibarat seorang tahanan yang sudah dibebaskan dari penjara. Pintu penjara itu udah dibuka, belenggu borgolnya itu udah dilepaskan. Tapi mungkin seringkali kita masih betah di dalam penjara itu. Seringkali kita mungkin berpikir kita nggak bisa keluar, padahal kita tinggal bergerak, harus bergerak untuk aktif keluar meninggalkan dosa itu, meninggalkan belenggu dosa itu. Bapak Ibu Saudara, kuasa darah Kristus itu bukan kuasa yang remeh, itu bukan kuasa yang lemah. Kalau kita mengatakan saya berulang kali berusaha tetapi nggak bisa, saya udah minta sama Tuhan tapi jatuh lagi. Masa kita selemah itu iman kita untuk mempercayai kuasa Tuhan. Jangan menganggap enteng kuasa dosa, kuasa darah Kristus. Kuasa darah Kristus itu sudah mengalahkan maut itu satu kali untuk selamanya. Dan kita yang dipersatukan di dalam Kristus itu juga diberikan kuasa yang sama. Karena kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang dengan komitmen yang baru. Masa sih setiap tahun di Minggu Prapaskah kita mau ngaku dosa yang tahun lalu sampai sekarang sama? Masa sih kita setiap minggu datang berdoa ngaku dosa sama Tuhan ternyata gak beres-beres dosa kita? Gak mungkin Tuhan gak bisa lepasin, gak mungkin. Pertanyaannya, mau gak kita berjuang juga? Mengerjakan bagian kita. Menyerahkan diri kita secara aktif kepada Allah. Pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama mengatakan bahwa karena Tuhan sudah mati, dikuburkan, tapi dia bangkit. Maut itu udah hilang kuasanya. Karena kita sudah mendapatkan hidup baru dari kuasa darah Kristus. Saya rindu bagian firman Tuhan ini menjadi peneguhan kita. Dan saya ingin mengajak kita menyanyi sekali lagi pujian yang tadi dinyanyikan untuk benar-benar menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Maka jalani hidup kita dengan penuh syukur atas karya salib Kristus dan hiduplah di dalam kebenaran itu. Saya mengundang pemusik dan singers untuk maju bersama-sama dengan kita. Mari kita renungkan setiap kalimat-kalimat di dalam pujian ini. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita ingat siapa diri kita dulu. Dan bagaimana Kristus menyelamatkan kita untuk kita bisa memiliki hidup baru di dalam Dia. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. You made a way across the great divide, left behind heaven strong to build it here inside. There at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul.
first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days. Now then you walk right out again. Now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Draw me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that covers us and covers. We are ransomed by a Father through the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that covers us and covers. We are ransomed by a Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa darah-Mu bekerja di dalam hidup kami, menyucikan kami, menyelamatkan kami, membawa kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang mulia, sehingga kami turut mati di dalam kematian-Mu terhadap dosa, dan kami pun dibangkitkan untuk bisa hidup di dalam kebenaran-Mu. Tapi Tuhan, Engkau tahu kami sering kali membuat alasan untuk terus-menerus terikat, betah di dalam dosa kesayangan kami, menikmati dosa dan hawa nafsu kami. Tuhan, kuasa darah-Mu itu sanggup melepaskan kami. Kuasa darah-Mu itu nyata mengalahkan maut. Dan kami yang dipersatukan di dalam Engkau, kami pun diberikan kuasa yang sama sebagai anak-anak Allah untuk melawan dosa. Karena itu Tuhan, tolong kami tidak lagi terus-menerus membiarkan diri kami terjebak di dalam dosa yang sama. Tolong kami
untuk berjuang mati-matian, bahkan rela menderita untuk kami bisa hidup di dalam kebenaran-Mu. Tolong kami untuk mencintai Tuhan dan kebenaran dan kekudusan-Mu lebih besar daripada kami mencintai dosa. Tuhan, tolonglah setiap kami. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak sanggup Engkau jangkau, tidak sanggup Engkau tarik keluar dari belenggu dosa itu. Karena itu kami ingin berserah, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa kebangkitan-Mu, untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.